Definisi kerjasama ekonomi internasional. Pengertian kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang menunjukkan hubungan antar negara dalam bidang ekonomi dengan dasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. Tujuan kerjasama ekonomi internasional: 1. Memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang dan jasa. 2. Memperluas pasar hasil produksi barang dan jasa atau memajukan perdagangan dunia. 3. Mendorong peningkatan produktivitas hasil produksi. 4. Memperluas lapangan kerja. 5. Menambah devisa negara. 6. Mendistribusikan manfaat sumber daya. 7. Mengurangi ketimpangan antara negara yang maju dan negara berkembang. 8. Mempercepat pembangunan ekonomi dunia. 9. Meningkatkan kualitas hidup bangsa-bangsa di dunia. Manfaat kerjasama ekonomi internasional. Adapun manfaat kerjasama ekonomi internasional di antaranya: 1. Memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi di antara para anggota. 2. Meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa, serta menciptakan suatu sistem perdagangan yang transparan dan mempermudah investasi. 3. Menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijakan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi di antara para anggota. 4. Memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi di antara para anggota. Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi ini terbagi ke dalam 4 kategori, yaitu kerjasama ekonomi bilateral, regional, multilateral, dan antar-regional. Kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama ekonomi yang melibatkan dua negara dan bersifat saling membantu. Contoh kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Inggris, Indonesia dengan Amerika, Indonesia dengan Australia, dan sebagainya. Kerjasama ekonomi regional adalah kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang berada di kawasan tertentu. Contoh: ASEAN, Uni Eropa, EFTA, APEC, AFTA, dan sebagainya. Kerjasama ekonomi multilateral atau internasional adalah kerjasama ekonomi yang melibatkan banyak negara dan tidak terikat oleh batas regional atau wilayah atau kawasan negara tertentu. Contoh: kerjasama antara Indonesia, Jerman, Prancis. Kerjasama ekonomi antar regional, yaitu kerjasama ekonomi di antara dua kelompok kerjasama ekonomi regional. Contoh: kerjasama antar Uni Eropa dengan ASEAN. Lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional merupakan organisasi perdagangan yang bertujuan untuk memajukan perdagangan internasional agar tercipta suasana yang dapat membatasi atau mengadakan peraturan yang bersifat menghambat kelancaran pertukaran barang-barang internasional, dan berusaha untuk meningkatkan volume perdagangan dunia dengan cara meliberalisasikan perdagangan internasional. Adapun lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional antara lain: 1. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations, dengan tujuan: 1. Mempercepat proses pertumbuhan ekonomi, sosial, dan kebudayaan Asia Tenggara umumnya dari anggota pada khususnya. 2. Mewujudkan terciptanya perdamaian dan kestabilan di kawasan Asia Tenggara. 3. Menciptakan kerjasama yang aktif dalam bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
IMF, International Monetary Fund, atau Dana Moneter Internasional. Badan ini lahir pada tanggal 27 Desember 1945 setelah diadakan konferensi di Bretton Woods, Amerika, dengan maksud untuk melancarkan kembali moneter internasional yang meliputi penetapan kursus devisa, pemeliharaan kursus devisa, membantu negara anggota dalam menghadapi kesulitan neraca pembayaran, memberi saran pencegahan inflasi, dan sebagainya. 3. IBRD, International Bank for Reconstruction and Development, atau World Bank, atau biasa disebut dengan Bank Dunia. IBRD atau Bank Dunia didirikan pada tanggal 27 Desember 1945 dengan tujuan untuk membantu pembiayaan usaha-usaha pembangunan dan perkembangan negara-negara anggotanya dengan memudahkan penanaman modal untuk tujuan yang produktif. Atau singkatnya, IBRD bertugas untuk menangani masalah investasi internasional. 4. ITO, International Trade Organization, atau Organisasi Perdagangan Internasional, atau biasa disebut dengan WTO atau World Trade Organization, merupakan organisasi perdagangan yang bertujuan untuk memajukan perdagangan internasional agar tercipta suasana yang dapat membatasi atau mengadakan peraturan yang bersifat menghambat kelancaran pertukaran barang internasional dan berusaha untuk meningkatkan volume perdagangan dunia dengan cara meliberalisasikan perdagangan internasional. Lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. 5. IFC, International Finance Corporation atau Badan Keuangan Internasional. IFC didirikan pada tanggal 24 Juli 1956, bertugas memberikan pinjaman kepada pengusaha swasta dan membantu mengalihkan investasi luar negeri ke negara-negara sedang berkembang. Sedangkan tujuannya adalah memupuk perkembangan ekonomi di negara-negara anggota, terutama memberikan kredit jangka panjang kepada pengusaha swasta tanpa jaminan dari pemerintah. 6. IDA, International Development Association atau Perhimpunan Pembangunan Internasional. IDA didirikan tahun 1960 di Washington DC, Amerika Serikat, dengan tujuan untuk mendorong kemajuan ekonomi negara-negara yang sedang berkembang dan memberi pinjaman dengan syarat pinjaman yang ringan. 7. UNCTAD, United National Conference on Trade and Development, atau Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan. UNCTAD didirikan dengan maksud untuk mengusahakan kemajuan perdagangan dunia dan mengatur komoditi hasil industri, pengalihan teknologi, perkapalan, dan lain-lain, dan untuk menyalurkan serta melancarkan perundingan internasional mengenai ekspor-impor antara negara industri dengan negara yang sedang berkembang yang sering disebut Dialog Utara-Selatan. 8. ILO, International Labour Organization atau Organisasi Buruh Sedunia. ILO didirikan dengan tujuan untuk menciptakan perdamaian melalui keadilan sosial, perbaikan nasib buruh, stabilitas ekonomi sosial, dan menyusun hukum perburuhan. 9. UNDP, United National Development Program, atau Program Pengembangan PBB,
UNDP merupakan suatu badan yang memberikan sumbangan untuk membiayai suplai jalan di Indonesia dan menangani program pengalihan teknologi. 10. UNIDO, United National Industry Development Organization atau Organisasi Pengembangan Industri, PBB. UNIDO didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan industri seperti pembukuan lapangan baru di bidang industri, perbaikan sistem industri yang masih ada, dan lain-lain. Adapun rangkuman dari materi kerjasama ekonomi internasional adalah 1. Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang menunjukkan hubungan antar negara dalam bidang ekonomi dengan dasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. 2. Kerjasama ekonomi internasional sendiri merupakan bentuk hubungan yang dilakukan suatu negara dengan negara lain yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan kepentingan negara. 3. Kerjasama ekonomi ini terbagi ke dalam 4 kategori, yaitu kerjasama ekonomi bilateral, regional, multilateral, dan antar regional. Demikianlah pembahasan materi kerjasama ekonomi internasional. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.